Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna li Ramadana wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadana wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ar-ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanal malikil qudus subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ar-ridhaka wal jannah. Amin. Kumaha darama ibu-ibu. Alhamdulillah, tidak kurang apa ya, luar biasa. Ramadan, sukacita apa duka cita? Sukacita. Alhamdulillah ya. Bener gitu? Leres. Alhamdulillah. Yang biasa suka bakso, apalagi hujan-hujan, sementara harus stop dulu. Nah, sukacita apa duka cita? Tetap sukacita. Ya, rupanya belum sempurna. Sekali lagi, ketika hujan, ibu-ibu ada bakso, pingin bakso, tapi Ramadan tidak boleh. Ya, dan karena tidak boleh, kira-kira sukacita atau duka cita? Masya Allah, masih sukacita ya. Ya. Makan mungkin ibu-ibu malas makan, tapi ngemilnya luar biasa, ya. Tapi Ramadan tidak boleh ngemil dulu. Oke. Pertanyaannya lagi, sukacita apa duka cita? Masih sukacita. Subhanallah. Jadi ini dasarnya iman, ya. Orang-orang yang muslim tapi kualitas imannya lemah pasti duka cita. Paling tidak ngeluh, ya. Paling tidak ngeluh. Maka pada kesempatan ini mari kita meneliti, mengoreksi lewat nilai-nilai ibadah saum dalam kehidupan kita. Dengan pertanyaannya, kita ini sudah puasa, berdampak enggak dengan kehidupan kita? Sebab nanti kita cek, kalau nggak berdampak, maka ada pertanyaan, bagaimana kualitas puasa kita? Nah itulah nilai-nilai filosofisnya. Apa sebenarnya di dalam saum kita ini? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Bahkan sekarang sudah separuh dari bulan Ramadan, ya. Yang lebih kurang di bulan 14 hari ini, ya, Ramadan. Temanya aktualisasi nilai-nilai ibadah saum dalam kehidupan, ya. Mengaktualisasikan
kita puasa itu apa yang dapat kita raih? Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya cukup familiar. Ini yang dibaca dan sekarang ini panen ayat ini, ya. Di masjid sebelah kanan, masjid sebelah kiri, masjid depan, masjid belakang rumah kita, semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Masya Allah. Ramai. Kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, mari kita cek dari sisi keilmuan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan lebih spesifik. Jadi luar biasa. Siapa itu? Orang yang beriman. Jadi kalau kita puasa, merasa bahwa kita adalah orang yang beriman. Ibu sekalian, Quran itu panggilannya modelnya macam-macam. Ada yang dipanggil ya ayyuhan nas, ada yang ya bani Adam, ada yang ya ayyuhal kafirun, ada ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal musyrikun, dan ada ya ayyuhalladzina amanu. Cirinya kalau ya ayyuhan nas dan ya bani Adam itu indikasi surah itu turun sebelum Nabi hijrah. Artinya Rasulullah masih di Mekah. Tapi kalau sudah spesifik kepada orang-orang beriman atau orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik, itu ayatnya disebut ayat Madaniyah. Madaniyah artinya surah itu turun setelah Nabi hijrah. Karena posisi Nabi sudah pindah status, semula di Mekah pindah ke Madinah. Kasusnya bukan masalah tempatnya sebenarnya, tapi kasusnya yang menjadi nama Makkiyah dan Madaniyah itu peristiwa hijrahnya. Sebab nanti ada ayat itu turun setelah di Madinah tapi turun di Mekah. Ada surat itu turunnya di Arafah. Ya, sementara di dalam studi tafsir itu tidak ada surah Arafiyah, ya, surah Taifiyah, yaitu turun di Taif, tidak ada. Yang ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Maka definisi Makkiyah Madaniyah itu adalah surah kapan sebelum hijrah dan kapan setelah hijrah. Oke. Lebih spesifik kepada orang beriman. Karena itulah di Madinah itu orang itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kalau di Mekah cuma 2, orang mukmin, orang kafir. Nah, kekafiran orang itu ada orang jahiliyah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Semua itu masuk kafirin. Nah, yang satu mukminin, itu jelas. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, orang itu terpecah menjadi 3. Pertama orang mukmin, kedua orang kafir, dan yang satu lagi munafikin. Jadi munafik itu sebenarnya orang Islam, tapi hari-harinya justru orang-orang Islam. Karena mungkin merasa statusnya ya yaitu terawas oleh Nabi. Yang biasa bohong, tidak boleh bohong. Yang menjabat, maka jabatannya tidak boleh berbuat zalim. Abdullah bin Ubay sebagai ketua orang munafik. Setiap kali ada peperangan, Abdullah bin Ubay dengan gerombolannya itu langsung tampil di depan di gerbang. Menghadap, bila apa itu ikuti Muhammad, awas anak-anakku menjadi yatim. Diam-diam dia terbosi. Itu Abdullah bin Ubay. Jadi era sekarang ini sama dengan era dulu. Jadi orang-orang yang sudah terposisi dalam dakwah Islam termasuk kategori orang munafik. Muslim, tapi munafikin. Padahal orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Orang munafik itu kelihatannya di depannya itu senyum, tapi di belakangnya itu Nabi. Kalau orang kafir memang jelas kafir, menentang Nabi, dohir batin. Jadi jelas musuhnya. Tapi kalau orang munafik, namun lebih bahaya. Demikian pula sekarang umat Islam di Indonesia, ya,
ya penampilannya hebat, tapi ternyata merongrong dakwah Islam. Ya, lewat ini kelembagaan undang-undang, lewat aturan perpu, lewat aturan perda dan sebagainya. Ya, mereka punya kemampuan untuk itu. Ini ya. Nah, jadi munafikin. Nah, yang dipanggil dengan berkenaan puasa ini tidak orang munafik, bukan orang kafir, orang majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, tetapi orang-orang mukmin. Ya, ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita sampai mati mukmin. Karena apa? Karena ini merupakan tiket keselamatan kita. Apalagi nanti takun sampai membentuk diri sebagai orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya tidak sekedar nama dan lipstik, tetapi memang kita sampai nanti dicabut sebagai orang yang bertakwa. Amin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang kualitas takwanya. Baik. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian asyam. Jadi hai orang mukmin, kita semua diwajibkan puasa. Siam itu jamak daripada saum. Saum itu untuk satu. Saum apa? Saum Senin. Saum apa? Saum Kamis. Satu hari. Tapi kalau asyam menunjukkan plural, yaitu beberapa hari. Karena itu Ramadan dibentuk dengan Allah kalimat siam karena puasanya lebih dari 2 hari. Bentuk jamak ya. Nah, untuk mengetahui maka backup hadisnya atau Qur'annya. Di ayat berikutnya ada kalimat ayyamam ma'dudah, hari-hari yang telah ditentukan. Jadi hari-hari yang telah ditentukan itu berapa? 1 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah sempurna. Ya amin, ya amin, ya rabbal alamin. Nah, kewajiban puasa ini tidak hanya kita alaikum, tapi kama kutibal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian itu siapa? Mulai daripada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Umat-umat itulah juga puasa. Cuma puasanya beda. Ada yang 3 hari setiap bulan, terus sepanjang tahun. Ya, ada yang sehari tidak, sehari iya, sehari tidak, sehari iya. Puasa Nabi. Ada yang puasa itu 15 hari stop, kemudian nanti ganti bulan berikutnya. Ada yang model seperti kita. Seperti kita ini, yaitu puasa yang paling ideal, puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diwajibkan dalam hari tertentu, bulan tertentu, dan bulan itu dikaruniai oleh Allah luar biasa. Kenapa? Bulan yang tidak pernah ada duanya. Walaupun bulan namanya Ramadan sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi status Ramadan baru ada pada zaman Nabi. Apa status Ramadan? Karena di dalamnya hadir Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang membedakan ya. Nah, apa tujuan Allah mewajibkan puasa bagi kita dan bagi umat sebelum kita? Ultimate goalnya adalah la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Titik. Jadi kalau ada orang puasa lo biar sehat, itu bukan tujuan, tapi itu hikmah. Hikmah beda. Maqasidut tasyrik dan hikmatut tasyrik. Kalau maqasidut tasyrik itu tujuan disyariatkan hukum. Kalau hikmatut tasyrik itulah hikmah atau keutamaan fadilah daripada disyariatkan hukum. Contoh begini, kenapa khamr itu diharamkan? Kalau kita jawab karena khamr itu memabukkan, itu salah. Kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu mengandung penyakit cacing pita, salah. Itu hikmah, bukan tujuan, ya, bukan tujuan, ya. Oke. Jadi kita jelas puasa ini kenapa disyariatkan? Untuk menyehatkan badan? Tidak.
Walaupun kita dengan puasa makin sehat. Yang biasanya ada gula, alhamdulillah gula turun. Kan gitu ya. Insya Allah. Nah, sering-sering puasa ini ya turun. Gitu. Nah, tapi apa tujuannya? Jelas, limaslahatil umat. Itu status hukum. Kemaslahatan umat. Nah, spesifiknya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Setuju? Setuju? Clear? Deal? Pulang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa dicerna ya. Sekarang studi tafsir. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Kutiba itu artinya difardukan. Kutiba artinya furido. Kutiba artinya wujiba. Kutiba dari kata kataba. Kataba itu menulis. Kutiba ditulis. Makna tafsir ay farodo furido. Ay makna tafsir wajaba wujiba. Nah gitu. Alallazina alaikumusyamu kama kutiba, kepada kalian berupa puasa diwajibkan sebagaimana difardukan. Alallazina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Nah, diwajibkan apa? Pendapat lain mengatakan kutiba alaikumusyamu artinya difardukan berpuasa kepada kalian dengan cara meninggalkan makan, minum, jima sesudah sholat isya. Oke, sesudah jima sudah kalimat isya, atau tidur sebelum sholat isya. Pendapat lain. Ini kenapa terjadi? Sebab ayat ini turun dulu itu belum ada aturan. Belum ada aturan kapan mulai buka, kapan mulai sahur. Surma bin Malik, seorang sahabat Nabi, bekerja keras menggali batu pagi hingga sore. Begitu sore pulang, ayat ini sudah turun bulan Sya'ban kemarin. Ya, sebab ini bulan Sya'ban turun, ya tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah turunnya, ya dan bulan Sya'ban. Maka pada bulan Ramadan sudah dipraktekkan Nabi. Surma bin Malik ini bekerja keras, menggali batu, mengalihkan batu, luar biasa. Begitu sore pulang ke rumah, ternyata belum disediakan istrinya makan dan minum. Akhirnya dia bilang, ya udah saya tunggu di sini. Tertidur, ya kecapean, tertidur. Begitu isinya bawa minuman, bawa makanan, ternyata dibangunkan, dia katakan, aku akan puasa besok lagi. Artinya aku gak mau makan hari ini, akan diteruskan karena apa? Syariat yang dibawa modelnya seperti itu. Nah, makanya turun ayat, yaitu ayatnya uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini nanti bicara masalah sahur. Satu bicara masalah hubungan suami istri, bicara masalah masalah itikaf, ya. Oke. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas syiyam, pada malam bulan Saum, Arafah bercampur bila nisa itu kepada istri kalian. Jadi pada malam hari bukan siang hari. Hunna, mereka itu libasun, pakaian laku bagi kalian. Wa antum, dan kalian libasun, pakaian laku bagi mereka. Suami istri saling menutupi, ya. Diibaratkan pakaian itu kan menghindari panas, menghindari angin, ya. Itu suami istri. Alimallahu annakum, Allah mengetahui sesungguhnya kalian untuk keadaan kalian tahtanuna, tidak bisa menahan anfusakum, diri kalian. Jadi dulu itu ada sekelompok sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya tahu Allah bahwa keinginan untuk mengumpul itu kuat, ya, nafsu itu kuat. Tapi fataba alaikum wa afa'akum, Allah mengampuni, Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana basyiruhunna, sekarang kumpullah mereka, tapi malam hari. Wabtahu ma kataballah, carilah apa yang Allah tetapkan lakum bagi kalian. Titik. Jadi hukum untuk rofas, untuk kumpul jelas.
pada malam hari, bukan siang hari. Wa kulu washrabu. Nah ini bicara masalah sahur. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khayt, sehingga telah jelas bagi kalian khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, dari waktu fajar. Dulu ayat itu sahabat mencari benang, dibedakan antara putih dengan hitam. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ya, bedakan sebenarnya benang itu bisa dilihat pada masa fajar. Maknanya kalau sudah bisa dilihat, maka waktu sahur sudah habis, waktu subuh datang. Itu maksudnya. Ya, kan belum ada jam ya. Jadi modelnya masih aktual seperti itu. Ya, nah. Tsumma atimu syiyam, kemudian sempurnakan puasa, beberapa puasa, artinya hari-hari puasa, illallah, sampai malam, sampai berbuka. Wala tubashiruhunna, dan kalian jangan menggauli mereka, istri, wa antum akifun, sedangkan kalian itikaf fil masajid, di dalam masjid. Loh, ini gimana pengertiannya? Masa orang itikaf menggauli istrinya di masjid? Nah, itu bukan, ya, bukan. Prakteknya para sahabat itu pulang pergi di rumah, udah mandi, pergi ke masjid itikaf. Itikaf sebentar, pikirannya datang lagi, pulang lagi, mandi lagi. Ya, datang lagi ke masjid. Tadi itu maksudnya ya. Kemudian pulang lagi mikirin ya, kemudian mandi lagi, datang lagi ke masjid. Itu dilarang Gusti Allah. Jangan gitu. Pulang ya pulang, ke masjid. Fokus. Itu. Jadi kalau itikaf dulu pulang ya udah pulang, jangan bolak-balik. Nah, itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti itu ya. Karena ketika di rumah kepingin itikaf, fadilahnya itikaf luar biasa. Tetapi ketika di masjid ya ternyata ingat lagi rumah, pulang lagi. Begitu selesai mandi, masjid lagi. Ya. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, jangan kalian menggauli mereka dengan cara kalian seperti itikaf di masjid. Kenapa? Tilka hududullah, itu ketetapan Allah, hukum Allah. Fala taqrabuha, dan jangan sekali-kali kalian itu mendekati. Mendekati apa? Dengan cara tadi itu itikaf, maju mundur, ya. Ya, kadzalika yubayyinullahu ayati, demikianlah Allah menerangkan ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka tetap menjadi orang yang bertakwa. Jelas ya ini ya kasusnya. Ayat ini ayat 187 sebagai penjelasan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik. Sekarang 5 pilar nilai ibadah saum kita di dalam kehidupan ini. Mari kita cek dan mari kita introspeksi diri. Ya. Pertama, saum diwarnai kegembiraan. Maka tadi saya bertanya, ibu sukacita atau duka cita? Ibu-ibu jawab sukacita, luar biasa. Karena memang puasa itu harus bahagia. Ya, jangan sehari ini kemudian kumpul walaupun datang di sini tapi diajak ngomong diem aja. Ya, diem, sedih, nunggu maghrib. Baru maghrib baru ngomong gitu ya. Ya, maghrib baru ngomong. Ya, apa yang diajak ngomong, tidak mau, sedih saya kuat enggak ya sehari makan, tidak makan ini. Harus happy, fun, ya, tetap bahagia. Bahkan jangankan di saat kita melakukan puasa, baru mau datang bulan Ramadan, gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, siapa yang senang dengan menyiapkan, menyongsong bulan suci Ramadan, kata Nabi, haramallahu ajsadahum, Allah mengharamkan jasad-jasadnya, Allah mengharamkan tubuhnya, alan niron, atas api neraka yang menyala. Singkatnya, siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Baru modal senang, belum puasa itu, baru modal senang, farihah, ya, karena kegembiraan itu akan ia raih nanti di akhirat termasuk di dunia. Lis-shaimin farhatani, bagi orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi,
Pertama gembira ketika buka. Ibu-ibu ketika buka senang nggak? Senang. Bahkan sebelum buka sudah disiapin macam-macam ya. Di meja makan ada namanya cendol, ada namanya cendil, ada yang namanya kacang hijau, ada yang namanya bala-bala, ada namanya gehu, ya, cireng, masya Allah, semuanya disiapin semua ya. Masya Allah. Kemudian es krim, ada es jus ya, ada air putih di sampingan, tapi ternyata dia minum air putih seteguk dua teguk, semuanya sudah selesai. Ya Allah ya. Ada kurma, ada buah apalah ya, masya Allah, seneng ya, seneng. Dan itu naluri kita. Nabi katakan as-saimin farhadani, bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Pertama yaitu farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan ketika dia berbuka. Bahkan kata Nabi, tiada sebuah keutamaan bagi umatku selain dia mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi bukan mendahulukan ya, tapi mensegerakan, menunjukkan sekarang bukanya jam berapa Bu? Rata-rata anggap aja 5:30 ya, lebih bla 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 ya. Yang disebut mensegerakan buka itu jangan sampai jam 5:15 sudah buka. Ya, jadi bukan itu. Demikian pula ketika Nabi katakan mengakhirkan sahur, bukan berarti sudah adzan baru sahur, bukan. Maka ada waktu-waktu yang lama, waktu-waktu yang ragu, yaitu dinamakan waktu imsak. Andai kata ibu-ibu kesiangan bangunnya, yang mulainya tadi kebablasan agak sampai larut malam, tidur sejenak ternyata sudah imsak, belum sahur, sahur aja nggak apa-apa, masih boleh ya, masih. Tapi kalau bisa dihindari, ditahan. Tapi ini sudah waktunya, minum aja deh, boleh masih. Jadi selama belum adzan subuh, itu adzan subuh. Jadi kebahagiaan kita benar. Allah katakan lewat lisannya Nabi, bagi orang yang gembira menyongsong bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Kebahagiaan kita mendapati dua bahagia, inda fitrihi ketika kita berbuka, wa inda liqa'i rabbih, dan ketika ketemu Tuhannya. Kita di dunia ini masya Allah ujian ya, ada yang diujian dalam kecukupan, ada yang diuji dalam kekurangan ya. Ya, semua itu tujuannya Allah. Kalau kita ridho dengan kekurangan, kalau kita syukur dengan kecukupan, nanti pun juga ketemu Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kesyukuran kita. Kita pun akan mendapatkan kebahagiaan karena ridhonya kita. Jadi orang Islam itu mempesona. Kita ini mempesona kata Nabi. Kenapa? Ketika diuji sakit kita ridho dan kita sabar. Ketika kita diuji sehat kita banyak syukur. Dan selalu bahagia ya. Ketika sakit juga tetap kita berbahagia karena ridho kepada Allah. Ketika kita sehat pun juga bahagia karena kita pandai bersyukur. Itu mempesonanya orang Islam. Beda dengan orang kafir. Sakit dikit ngeluhnya luar biasa. Ngeluhnya luar biasa dan tidak ada pahala. Kalau kita diuji sehat berpahala, kenapa? Pandai bersyukur. Kita diuji lama sakit, kita berpahala juga karena kita sabar. Gitulah bedanya itu. Maka kuncinya adalah iman. Makanya orang yang namanya suka duka atau duka cita atau suka cita itu pun juga kualitas imannya. Walaupun sama-sama Islamnya, tetapi kalau imannya lemah bisa jadi duka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi pertama ini saum diwarnai kegembiraan. Makanya kita puasa seharian harus selalu happy. Ya, happy. Harus gembira terus. Lebih-lebih nanti kita setelah Ramadan harus bahagia. Punya uang gak punya uang bahagia. Makan gak makan bahagia. Saum gak saum bahagia. Belajar bahagia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya bahagia dunia, bahagia akhirat.
Yang kedua, saum membangun ketahanan nafsu. Saum membangun ketahanan nafsu. Nafsu sarapan stop karena Ramadan. Nafsu ngemil stop karena Ramadan. Nafsu ngopi stop karena Ramadan. Nafsu ingin beli bakso stop karena Ramadan. Boleh, tapi nanti setelah maghrib. Sesuatu yang diharamkan sementara diharamkan oleh Allah, termasuk dalam konteks masalah hubungan biologis, diharamkan oleh Allah, padahal itu sesuatu yang diharamkan. Maka di sini apa? Harus ditahan. Ada ketahanan nafsu. Dan orang perang hawa nafsu ini merupakan jihadul akbar. Perang Badar adalah perang dalam sejarah pergolakan Islam, di mana perang Badar adalah yang paling dahsyat. Karena 1 dibanding 3. Orang Islam 313, orang kafir jumlahnya 1000 orang. Sementara logistiknya luar biasa, orang kafir, pengalaman perang juga oke. Kemudian Allah mengajukan perang Badar, musimnya musim panas, pas bulan Ramadan. Dahsyat, perang Badar dahsyat. Tapi karena komitmen, kedisiplinan, patuh kepada pimpinan, dengan ridhonya Allah, akhirnya dimenangkan orang Islam. Luar biasa. Maka saat perang Badar menang, selesai berkumpullah para sahabat, bersujud syukurlah para sahabat, menghadapi 1000 orang pasukan dengan senjata lengkap, belum lagi pasukan kuda. Orang Islam berapa logistiknya, panas dan dalam kondisi Ramadan. Syukurlah mereka, berbahagialah mereka, bergembiralah mereka para sahabat. Tapi Nabi Muhammad SAW datang mengabarkan, nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hai para sahabat, kita ini barusan perang kecil-kecilan. Kaget para sahabat, fada'aja bersahabat. Kagetlah para sahabat, disebut perang yang barusan selesai, itu perang kecil-kecilan kata Nabi. Kita ini baru pulang dari perang kecil, tapi akan menuju akbar. Maka bertanya para sahabat, ayu jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad apa lagi ya Rasulullah disebut dengan perang besar? Bukankah perang Badar ini sudah perang besar? Maka Rasul cukup menjawab dengan singkat, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Jadi nafsu kita ini yang berat. Coba sekarang Buddha habis maghrib, kalau kita bisa mengatur makan, insya Allah terawih nggak akan ngantuk karena makannya masih ditahan. Bahkan bisa nanti kalau buka setelah sholat isya, setelah terawih. Ya, tapi bagi kita yang ingin makan segera, apa yang terjadi waktu tarawih? Mau aja. Allahu Akbar, ikuti tahu sudah selesai ya? Masya Allah ya. Jadi namanya ada namanya takjil, ada namanya buka ya. Takjil itu ya cukup beberapa air, berapa butir kurma atau buah. Udah namanya takjil. Nah kita kalau udah ada kurma nggak apa-apa, bala-bala. Nggak apa-apa, keju, ya kan ya. Ini makanan favorit kita. Masya Allah. Kalau belum bala-bala belum lengkap. Subhanallah ya. Ya padahal kurma ada ya, tapi pilihnya bala-bala. Kurma ada, bala-bala yang menarik kita. Nah, itu namanya apa? Namanya takjil. Ya. Aku mah takjil, tapi warnanya luar biasa. Emang takjil naon? 3 mangkok. 3 mangkok kacang hijau. Ya sami mawon, ya kan? Nah, kita ini orang Indonesia belum makan karena belum nak makan nasi, ya. Jadi takjil, ada makan, atur dengan baik, ya. Ketahanan nafsu kita agar kiranya kita itu tidak baca Quran sudah menguap, ya kan? Allahu Akbar tarawih sudah menguap, ya kan ya? Lihat itu ciri imamnya, sah imamnya, baca betul. Yang satu suka qul huwallahu ahad gitu aja. Oh, itu Mister Kulhu datang. Jadi senang tapi disebut Mister Kulhu gitu ya. Jadi
Apa yang terjadi dengan kita? Karena kita belum bisa mengatur ketahanan nafsu kita, ya. Nah, karena itu dengan puasa Bismillah, nanti setelah Ramadan harus kita stabil nafsu kita. Orang itu perlu nafsu, tapi masalahnya adalah bagaimana hidup kita jangan sampai disetir oleh nafsu. Ya. Nafsu itu apa? Maunya itu keinginan hidup. Beda dengan akal. Kalau akal itu bukan keinginan, tapi keperluan dan kebutuhan hidup. Beda sekali. Kalau kita sore sudah siap makan banyak, keinginannya macam-macam. Ketemu di jalan ingin beli, nanti di depan lagi ingin beli lagi, ya kan ya? Wah, lihat, kami sedang beli lagi. Keinginan. Padahal kebutuhannya tidak. Akhirnya yang terjadi batin. Makanya yang disebut dengan hidup sederhana itu adalah hidup yang mendahulukan keperluan hidup, mengakhirkan keinginan hidup. Apa bedanya? Kalau keinginan hidup, orang tak akan pernah puas-puasnya dan tidak akan pernah ada titiknya. Kalau sudah orang itu hidup berdasarkan keinginan dan tidak titiknya, pasti tidak akan pernah menikmati hidup. Kata Nabi, seorang dikasih satu gunung emas, gunung Uhud, ya. Kata Nabi, kalau sudah dikasih, minta 2. Setelah dikasih 2 gunung Uhud emas, minta 3, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kapan selesainya manusia ini biar tidak minta? Kalau dia dimasuki mulutnya dengan artinya mati. Jadi kalau gitu kita juga harus nyetel hidup kita dengan puasa ini, melatih diri jangan dikit-dikit ingin, ya, kan? Aduh, itu ada baju long dress bagus ya, masya Allah, ya udah dilirik-lirik, gitu kan ya? Ya, ibu ya. Nanti di mana lagi ada lagi dilirik-lirik, datang ke bursa sajadah dilirik-lirik, masya Allah, ya. Ya itulah keinginan, boleh. Sebab orang kalau nggak punya nafsu itu status hidupnya. Ibu pengen rumah enggak? Ibu pengen kendaraan enggak? Aduh, enggak terus ya, keinginannya mati. Ya, itu nafsunya mati itu. Sekarang masalahnya adalah bukan masalah ada nafsu tidak, tapi bagaimana kita bisa mengatur dan menyetel nafsu kita. Akal yang menjadi pimpinan bukan nafsu kita. Nah, kalau sudah akal yang menjadi pimpinan kita, maka hidup itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan, bukan keinginan. Bukan, rumah kita juga sama. Kalau kita itu dasarnya keinginan, maunya sudah dibangun baru, pikir-pikir lagi kurang apanya ya, gitu ya. Insya Allah, ruang tamu sudah pakai sofa, kurang apanya ya, Insya Allah ya. Ya Allah, nggak habis-habis keinginan bu, sedih gitu ya. Tetapi kalau sudah kita itu keperluan, sudah kok. Untuk tamu sudah cukup lah, insya Allah sudah layak, itu kan? Nggak usah berlebihan, ya. Jadi punya rumah juga nggak perlu berlebihan. Ini yang penting rumah tamu sudah layak, alhamdulillah sudah cukup, jangan berlebihan. Sehingga hidup kita jangan dikendalikan oleh nafsu, hanya dasarnya keinginan. Kedua, yang ketiga, saum mengajarkan sifat sabar dan kejujuran. Maknanya apa? Ya, kita harus belajar sabar dan jujur. Pada waktu kecil kita diajari orang tua. Diajari apa? Yaitu gladi resik 1 minggu sebelum Ramadan. Biasanya sarapan jam 7. Karena 1 minggu sebelum Ramadan diajari makan itu dan dikit jam 8. Pelan-pelan orang tua ngaturnya dulu. Setelah hari ini, besoknya jam 9 dilatih ya. Besoknya lagi jam 10 sampai 1 minggu genap, itu sampai asar maghrib. Alhamdulillah, akhirnya pada hari Ramadan kita kuat sehari tidak makan karena sudah dilatih. Ini gladi resik. Jadi gladi resik itu tidak hanya sekedar wisuda doang ya. Persiapan ya, namanya anak kecil kalau langsung cek gitu, wah klepek ya. Atau orang gede lah tapi imannya lemah, langsung klepek nggak puasa ya. Nah, ya betul bu, ya sejarah
kan? Diajarin ya sudah, udah nanti sore ya makanannya ya asal ya, gitu kan ya. Tapi kenapa? Akhirnya pura-pura wudhu sambil minum. Nah, pengalaman baik ya, tetapi nyata, jujur tapi nggak jujur. Jujur ngomong tapi kita nggak jujur dulu pada orang tua. Ngomongnya puasa kan, puasa tapi laku ya. Artinya apa? Orang puasa itu yang tahu dirinya sendiri, termasuk punten kita semua. Ya, Narino komunitas ibu-ibu RT RW ya, wah sudah buka bersama. Padahal mungkin di situ ada yang nggak puasa kan nggak tahu. Tapi temanya buka bersama, ya. Tapi nggak tahu jujur apa nggak jujur, ya, tanpa sebab. Kalau ada sebab memang halangan waktunya atau musafir mangga, ya. Musafir kan fa'idatun min ayyamin ukhar, ya boleh. Tapi jangan ngakal-ngakalin hukum. Ya, punten, ngakal-ngakalin hukum itu kasusnya begini. Suami berbulan-bulan ke laut, pulangnya juga cuma seminggu. Pas bulan Ramadan, aduh ya Allah, ini bulan Ramadan pas datang ya, pas cuti ya, akhirnya ini biar enak-enak lah ya. Ya udah kalau gitu kita pergi aja, biar jadi musafir. Itu ngakal-ngakal hukum. Boleh kawin ya boleh saja, musafir, tapi ngakal-ngakalin hukum. Ya, kan musafir kan boleh tidak puasa. Jadi ketika suami datang, karena sebatas itu pergi, ya pergi luar kota, ya boleh tidak puasa kan? Ya, istri pun juga tidak puasa karena dalam posisi pergi, bepergian, musafir. Faman kana minkum maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantikan pada hari-hari selain Ramadan. Tapi hati, ya, di sini bukan suara boleh dan tidak boleh, tapi hati kita yang mengatur. Ya, kira-kira kita itu mempermainkan hukum atau kita sebenarnya bolehnya hukum. Satu sisi boleh sisi hukum, tapi sebenarnya kita setting hukum itu. Ya, wallah alam ini. Jadi kita diajari kejujuran dan sabar, ya sabar, sabar. Belajar ya, minggu sudah puasa, sekarang siapa? Aduh merintih, ya nggak makan merintih, biasanya makan merintih, ya kejujuran. Maka bismillah, kalau kita tidak perlu menunggu nanti pasca Ramadan harus jujur, sekarang harus jujur. Karena kita diajari dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu mengajarkan kita hidup jujur. Itu yang kita sebut nilai-nilai. Mengaktualisasikan nilai dalam kehidupan dari puasa Ramadan. Jadi Ramadan punya nilai kejujuran, nilai sabar. Yang keempat, saum menumbuhkan sifat disiplin. Saum puasa menumbuhkan sifat disiplin puasa ini. Ibu-ibu sekalian, Nabi mengatur dengan ayat Allah, di mana waktu buka ada waktunya, waktu sahur ada waktunya. Kan gitu. Jadi disiplin, jangan dibolak-balik. Atau belum waktunya sahur, sudah sahur panjang, atau setelah habis sahur masih makan, nggak disiplin. Bukan sekedar tidak disiplin, tapi melanggar hukum. Demikian pula kita sudah sore hari, sudah dekat waktu untuk berbuka, segera kumpul dengan keluarga. Doa bersama, disiplin. Doa dengan anak kita, doa dengan pasangan kita, doa bahkan dengan pembantu kita. Atau mungkin ada tetangga yang sekiranya perlu kita panggil untuk buka bareng-bareng, doa bersama. Karena doa kita menjelang maghrib itu ijabah. Jangan sampai pembantu kita masih di dapur, kita sudah di meja, bapak masih di depan, anak main apa, ya? Kita sendiri di meja. Ya Allah, ini kesempatan luar biasa kok gak dimanfaatkan. Bahkan kalau bisa pembantu kita juga kita ajak duduk bareng, ayo kita duduk bersama-sama. Doa bersama-sama, karena saat itulah doa ijabah. Nah, di sini disiplin namanya. Sehingga kehidupan kita pun juga nanti disiplin. Termasuk sholat kita. Sholat kita ini juga mengajarkan kita disiplin. Allah pun juga mengatur semesta alam ini disiplin. Ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu sore. Terus bergulir. Sirkulasi, rotasi daripada planet-planet kita itu disiplin juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
berputar. Ketika bumi berputar mengelilingi matahari di saat bumi dikelilingi oleh bulan. Jadi bulan berputar mengelilingi bumi di saat bumi mengelilingi matahari. Ini juga di sini. Bumi mengelilingi matahari, matahari pun juga ternyata berputar. Matahari kita berputar, walaupun dikelilingi oleh bumi, karena matahari berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu syahidnya, itu dalilnya matahari berputar. Dalam ilmu fisika, dalam ilmu alam, kan apa? Cuma bumi mengelilingi matahari. Mana yang berputar? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Memang yang benar bumi mengelilingi matahari. Tapi apakah matahari berputar? Iya, karena matahari berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Jadi matahari yang kita lihat itu hanya satu matahari dari jutaan matahari. Masya Allah. Karena itu ayat Ali Imran 133, bersegeralah menuju ampunan Tuhan, menuju surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Menurut ayat 134 Ali Imran ada 3. Pertama, orang yang berinfak, hobinya infak, ya hobinya infak. Infaknya bukan hanya karena punya uang. Di saat nggak punya uang juga tetap hobi infak. Nah, itu pertaruhannya di situ. Kita punya uang, tapi sudah alokasinya sudah macam-macam. Pak DKM datang ke kita, Pak Ibu, ini ada laporan DKM, uangnya kurang sekian. Bagi material ini sudah lapor habis-habisan, kalau nanti tidak dibayar, nanti itu ada material di masjid itu akan digotong lagi. Dibawalah tulis bagian material, Insya Allah. Pak, aduh mikir. Kita punya uang tapi sudah alokasi yang lain. Namanya sudah habis ya. Udah untuk anak, ini untuk belajar ini, untuk anak ini, untuk anak ini. Ya Allah, gimana ya Pak DKM datang ini. Nah, tapi saat itu kita masih memenangkan keperbiakan kita, hati kita masih kepingin bantu masjid. Akhirnya udah ada yang saya ambil dulu, seperti dulu. Itulah pertaruhan kita sebagai seorang mutakin sejati. Jadi kita berani untuk memberi bukan karena kita punya, tapi kita memberi di saat kita tidak punya. Dengan keyakinan bahwa sedekah dan zakat akan tumbuh subur rezeki kita. Itu. Karena itu zakat dan sedekah jangan menunggu kita kaya, tapi segera kita bersedekah dan sedekah, ya, bersedekah dengan infak, insya Allah kita akan dijadikan kaya. Itu. Saya nanti aja deh ya, kan menunggu yang kaya. Kapan kayanya? Kayak sama kayak manusia. Allah Akbar. Jadi ini kadang-kadang gitu ya, nunggu nanti aja dan nanti aja. Bismillah, Bismillah, tekan. Ibu-ibu sekarang kita ini sama, ya. Ada uang 100.000, yang gede berapa? Pak kita 100.000 ya. Ada 200.000 kan? Ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ada 1.000. Barang-barang uang ini kumpul ada semua di dompet kita. Nah, ketika kira-kira ada kencing jalan di masjid Jono, mana yang kita berikan kira-kira? Allah, pilihan perang, jujur perang, perang di sini. Jadi iman kita kelasnya di situ nanti kelihatan. Padahal uang itu ada semua ini. Ada yang 100.000, 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000 ya. Ya, Masya Allah. Ya, Jumat, kian jalan-jalan. Niatin ibu, niatin. Ini 20.000 misalnya ya. Udah deh, saya 5.000, istri saya 5.000, ya. Bapak ibu saya, nah ini bapak 5.000, ibu saya 5.000, mertua bapak 5.000, mertua ibu 5.000. Bismillah. Itu ya, jadi ngambilnya berapa? Ini uang 50.000, biasanya saya kembalikan 30.000, ya. Udah Pak panitia kembali 20.000. Iya, Allahu Akbar nih. Jadi inilah iman kita, ya. Insya Allah. Ya. Tapi semua itu keyakinan. Saya punya teman Ustaz nikah anak pertama, maunya anak pertama.
nggak punya uang. Istri mau melahirkan nggak punya uang. Setelah didetek oleh dokter bahwa dia harus disesar, ya disesar. Waktu itu dia punya uang hanya 400.000. 400.000 cash. Istri besok divonis oleh dokter harus masuk rumah sakit, harus sesar. Allah Akbar. Pusing. Tengah malam ngebel, pinjam. Paling tidak curhat, pinjam, intinya pinjam. Ya, mau dipinjam berapa? Sesar waktu itu harganya 8 juta waktu itu. Ya sekarang mungkin lebih ya. Lebih dulu waktu itu 8 juta ya. Nah, akhirnya apa? Ya kita gini aja Ustaz. Gimana kita hidup dagang dengan Gusti Allah? Gimana hidup dagangnya? Kamu punya uang berapa kan? 400.000. Dan 200.000 sedekahkan. Itu dagang. Ini saya butuh uang. Istri saya besok melahirkan, ya punya uang 400.000. Tahun berapa itu? Sesar harganya 8 juta waktu itu, ya. Terus apa? Saya disuruh sedekah. Gimana? Utang nggak dapat. Ustaz mau nggak? Ya udah, kalau nggak mau pulang aja. Kesimpulannya kita nggak bisa memberi, ya. Kemudian cuma mau tausiah seperti itu, pulang tengah malam kontek. Ya udah deh, insya Allah saya sedekahkan karena sudah jalan buntu ibu. Akhirnya disedekahkan, ya. Baru cerita disedekahkan berapa sedekahkan? Semuanya. Sekalian sudah tangan lepas sudah nggak pegang uang ya. Jadi pada cuma 200.000 kagok gitu kan ya. Pasrahnya sudah total di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya total ya Allah 400.000. Istri saya melahirkan besok. Sudah jelas 8 juta ya Allah, tapi aku nggak punya uang. Allah, total itu namanya pasrah pokokan. Ya, pasrah totalitas itu namanya. Kalau sudah total gitu kan mudah Allah tuh menolong kalau sudah total. Ya, tapi kalau setengah-setengah itu jangan coba-coba. Biasanya ragu, Allah pun juga ibaratnya maju mundur menolong orang itu. Ya, ini orang masih belum percaya total pada saya. Nah akhirnya kami sekalian mengerjakan, ya memang beliau juga menceritakan bahwa istri saya kontak kepada siapa. Alhamdulillah saya mau punya istri, punya anak, doanya cuma gitu aja ya. Ternyata jam 7 ada orang yang kontak, Ustaz, ya, selamat ya, itu ya itu aja, tapi pikirannya ya Allah. Cuma selamat ya. Tak lama kemudian jam 8 ada kontak, Ustaz, saya minta nomor rekeningnya. Oh nggak usah bu, ya. Udah hanya sekedar berobat saya nggak seberapa kok. Ya udah akhirnya dikasih ya. Nah, tak lama kemudian jam 10 kontak lagi, Ustaz, sudah saya masukkan di rekening Ustaz. Oh, iya, nggak dibuka-buka karena masih proses. Ya. Dibuka baru malamnya. Apa yang terjadi? 12 juta. Ya, 12 juta di rekeningnya. Ini siapa sebenarnya? Siapa yang menggerakkan hati seorang hamba? Allah. Ya. Tapi dengan total prosentasinya berapa? Al-Quran menyatakan, ya, 1/70 kali 1.000. Subhanallah. 400.000 menjadi 12 juta. Ya, 12 juta. Padahal tadi cuma 8 juta, masih ada 4 juta. Itulah namanya sodako wa yurbis sodako akan menumbuhkan. Maka bagi kita bismillah, bukan banyak sedikitnya sodako itu, ikhlasnya. Tapi ikhlas jangan kemudian ikhlas terus. Setiap hari Jumat bawa koin yang warna hitam, dimasukkan di kecereng, suaranya seperti dengar semua, cuma 100 perak. Ya, jadi ikhlas mah ikhlas tapi ada ukurannya. Kita itu siapa sih, gitu kan ya? Siapa sih, layak nggak saya cuma sekian, layak nggak saya cuma sekian, gitulah ini. Jadi di sini harus disiplin, menumbuhkan rasa cinta, disiplin bersedekah, disiplin sholatnya, disiplin berkarya, disiplin bekerja, disiplin waktu untuk sholat. Semuanya Ramadan mengajarkan kita disiplin. Pasca Ramadan harus disiplin. Yang kelima, 5 pilar Ramadan adalah saum menciptakan sifat empati, solider kepada saudara kita, ya. Ada rasa terenyuh,
Ternyata ya Allah rasanya puasa kok begini, gak enak. Gak enak artinya biasanya bakso gak jadi bakso, jadi lapar. Ya Allah, bagaimana tetangga saya yang hidupannya selalu kurang. Nah, itu namanya tumbuh rasa empati. Kalau begitu, bismillah saya niat untuk mengeluarkan sebagian harta saya berikan kepada dia. Ya Allah, dia kadang-kadang berada di tempat jualan ini, pom bensin sambil jualan kerupuk ya, dengan jualan apa lah ya. Ya Allah, ternyata mereka ini merasakan betapa nggak enaknya ya orang lapar ini. Itu namanya tumbuh rasa empati. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, tidak sempurna seorang hamba apabila dia tidur semalaman dalam kondisi kenyang, sementara ada tetangga dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita juga mikir ya, buka tadi itu masih lebih. Kalau zaman dulu lebihnya langsung dibagikan. Kalau hari ini kita enggak, lebihnya masuk kulkas. Ya. Jadi ternyata orang modern itu makin pelit, gitu ya. Orang modern itu makin pelit. Yang dulu kalau Mas sudah selesai ya dibagi-bagiin, ya bagi karena kan nggak dibagikan basi sayang juga, ya. Nah sekarang untuk persediaan dimasukkan kulkas, sampai kulkasnya rusak kebanyakan makanan. Ya bulan Ramadan nggak panas ya, Allah Akbar. Jadi tanyakan pada diri kita, dengan puasa ini tumbuh rasa empati, rasa tersentuh hati kita, apakah tidak? Kalau tidak, kita nggak pernah tersentuh hati kita, tanyakan puasa saya jangan-jangan nggak benar. Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dia kecuali dahaga dan lapar, haus. Ilal ju' kecuali haus, wal atos dan dahaga. Masya Allah ya. Karena itulah disiplin kita. Kalau ada orang yang ngajak berhenti, stop. Katakan, ini shaimun, aku sedang puasa. Itu hadisnya. Kalau ada orang yang ngajak ngomong yang gak benar, katakan, ini shaimun, aku sedang puasa. Nah, itu ya. Jadi ini praktek di mana dengan puasa kita akan menghasilkan sebuah nilai. Dan nilai itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. 5 pilar nilai. Mari kita aktualisasikan sekarang. Pertama, hidup riang dan gembira. Riang dalam beraktivitas, berkarya dan beribadah. Jadi ibadah juga riang ya. Ketika tarawih juga nyantai, jangan cepat-cepatan, baca Al-Qur'annya satu nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ini jangan sana sampai lagi amin. Itu yang disukai. Kok bisa seperti itu? Ya jangan. Mending kok ini mengejar karena target baca Quran 1 malam 1 juz gampang. Ya. Kalau saya suki di punten, andai kata cepet-cepetan seperti itu 23 rakaat, ya lalu nyantai, ya standar dengan 11 rakaat, saya pilih yang 11 rakaat yang nyantai. Masalah target baca Quran nanti selesai sholat dibaca bareng, diteruskan gitu, ya seperti santri kita seperti itu, ya. Jadi bacanya berapa? Setengah halaman. Jadi satu halaman ini adalah satu rakaat. Ya, satu halaman 2 rakaat. Nanti satu halaman 2 rakaat lagi, satu halaman. Tapi nyantai. Nanti selesai, yuk kita teruskan, yaitu mudarosah bareng-bareng. Mari kita tadarus bareng-bareng. Teruskan. Jadi bisa 1 bulan 30 juz bareng-bareng, tidak mesti harus dibaca ketika tarawih, ya. Daripada baca tarawihnya cepet-cepetan. Ya. Tapi saya luar biasa Ibu, saya kemarin dikirimi ya di Temboro, Pacitan, Jawa Timur, ya, yaitu seorang anak sejak usia 7 tahun sudah hafal Quran
dan sejak itu setiap malam khatam 30 juz. Setiap malam khatam 30 juz dibaca ketika sholat tarawih mulai isya sampai subuh. Ada anaknya. Saya bawa ini. Ada anaknya. Ya Allah. Bukan 1 juz, bukan 2 juz, 30 juz semalam. Dia jadi imam, masih kecil, sekitar 15 tahun. Nah, ini sudah karomah luar biasa. Ya, nah, pasti sudah bisa mengatur ritme membaca Qur'annya ini ya. Ini jadi bukan akhirnya air keluar. Subhanallah, kayak di mana di Blitar ada ya. Di Blitar kan ada itu, katanya berbidu-bidu sudah ini nenek moyang saya begini. Masya Allah, tumaninanya di mana? Dari sisi fikihnya, Masya Allah. Jadi harus riak. Puasa aktualisasi pertama harus riak, gembira dan itu ya. Riak dalam beraktivitas kerja riak. Jangan dijadikan alasan karena puasa hidup hiburan, ya. Oke deh. Aturan kerja biasanya jam 8 diatur jam 9 mulai misalnya, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan jadikan kemudian kita malas-malasan, gitu. Karena puasa justru membangun spirit orang untuk bekerja, ya. Yang semula aturan perusahaan jam 4 pulang, sekarang dipulangkan jam 3, luar biasa. Memang semestinya begitu bagi juragannya, ya. Bosnya harus begitu. Nah, bagi kita bukan menjadi alasan bahwa puasa itu malas-malasan. Itu riya. Beraktivitas, berkarya dan ibadah juga riya. Ya. Nah, masalah kita katakan fa'usaim, apa itu? Naumusaim ibadatun. Wa sumtusaim tasbihatun. Tidurnya orang itu ibadah dan diamnya orang puasa itu membaca tasbih. Karena ada hadis seperti ini, lalu kita tidur sehari. Ya. Bangun. Ganggu ibadah orang. Itu salah. Di samping itu juga status hadis ini masih dipertanyakan. Ya, tentang kualitas hadisnya. Ya. Ada memang itu nausain ibadah. Jadi kita tidur itu ibadah. Tapi hadis itu ya telah diselidiki ternyata lemah hadisnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita kemudian tidur lagi. Kalau masalah tidur karena memang kondisi kita harus tidur, ya tidur. Karena yang tahu kondisi kan kita ya Bu ya. Tapi jangan kemudian nyampe tidur. Enggak pengen tidur. Ya. Enggak, gunakan baca Quran. Kalau sekiranya ada ngantuk ya tidur itu ya. Ini oke. Satu, yang kedua, menahan diri dari nafsu wadhuma dan jihad akbar fi sabilil haq. Ya, ini menahan diri ya. Itu tadi puasa itu adalah menahan nafsu tadi itu. Nafsu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jelek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Itulah mutmainnah. Nafsu mutmainnah ya. Sehingga jalannya pun jalan jihad. Jihadnya jihad akbar, di mana fisabilil haq, dalam jalan kebenaran. Oke. Yang ketiga, aktualisasi nilai sabar jujur itu mahal. Ya, sabar jujur itu mahal. Oke. Katakan sebenarnya walaupun terasa pahit. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun terasa pahit. Memang ini teoritis. Tinggal prakteknya bagaimana. Masalahnya adalah kadang kita itu berhadapan orang levelnya di atas kita, pimpinan kita. Kita mau ngomong kebenaran, tapi pahit untuk dirasa. Ajaran puasa mengajarkan jujur dan sabar tadi itu mestinya seperti itu, mestinya. Ya, kita bisa berani berkata sebenarnya karena memang itu benar. Ya, nah masalahnya adalah iman kita ini fluktuatif. Yazidu wa yanqus. Artinya apa? Naik, turun. Naik, turun. Kita minta pada Allah
Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Semoga ketika mati kita itu iman kita itu di puncak-puncaknya iman. Jangan sampai kita berada di lemah-lemahnya iman. Yazid wa yanqus, Yazid wa yanqus, naik turun iman kita. Itu zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, apalagi kita, gitu ya. Kalau Nabi enggak, Yazidu terus tambah. Apalagi Nabi diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, meyakinkan bahwa kebenaran itu mutlak Allah dan tahu persis Nabi. Akhirnya Nabi itu terus kualitas imannya. Tapi sahabat kata Nabi Yazid wa yanqus. Nah kalau kita bukan Yazid wa yanqus, tapi yanqus. Hari ini kita generasi yang baik. Mungkin generasi yang lebih baik zaman dulu. Tapi generasi yang akan datang mungkin lebih buruk daripada generasi kita. Lebih buruk itu. Ya. Makanya apa yang jadikan kita bekal untuk anak-anak kita? Agama, dan agama. Udahlah ya, sekolah di mana tetap agamanya harus yang kuat. Jadi apa? Agama yang kuat. Terus agama. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, lebih mulia mana aku dengan kamu? Ya. Dijawab oleh Nabi, oh bukan aku dengan kamu, ars Tuhan dengan kamu lebih mulia mana? Kata Nabi, lebih mulia Muhammad. Ars Tuhan, ars itu singgasana Tuhan ya. Tapi lebih mulia Rasulullah. Rasul menjawab lebih mulia aku. Ya Muhammad, lebih mulia mana dirimu dengan surga? Nabi mengatakan lebih mulia Muhammad. Ya Muhammad, lebih mulia mana dirimu dengan aku Jibril? Lebih mulia Muhammad. Ya Muhammad, lebih mulia mana dirimu dengan agama Allah? Lebih mulia agama Allah. Agama dijadikan ukuran sekalian. Ya, jadikan ukuran. Pertama akhirnya Rasul nyatakan, kenapa dirimu dengan ars Tuhan lebih mulia? Wahai Jibril, ketika aku diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha telah kulalui, dan disitulah ars Tuhan terhampar. Maaf, ini bahasa metaforis, jangan divisualisasikan. Ya. Terhamparlah ars Tuhan, dan di sana aku menginjaknya. Hai Jibril, mana yang lebih mulia? Orang yang menginjak atau barang yang diinjak? Pasti lebih mulia orang yang menginjak. Muhammad orangnya. Jadi benar bahwa ars Tuhan dengan Muhammad lebih mulia Muhammad. Lalu kenapa engkau katakan bahwa Muhammad lebih mulia dengan surga Allah? Hai Jibril, Allah katakan surga adalah tempatnya orang-orang yang beriman, balasannya orang-orang beriman. Surga adalah tempat yang mulia, yang indah, ya agung di mata Allah. Tapi tetap mulia Muhammad. Kenapa? Karena sejatinya surga itu diperuntukkan orang yang beriman. Siapa orang beriman? Muhammad. Bukan Muhammad untuk surga, tapi surga untuk Muhammad. Lebih mulia Muhammad. Ya, logis banget ya. Lalu kenapa engkau lebih mulia daripada Jibril? Pada Jibril itu sayapnya. Kalau sudah begini sayap, satu sayap itu bumi itu sudah tertutup. Sayap Jibril. Tapi lebih mulia Muhammad. Rasulullah katakan, wahai Jibril, bukankah lebih mulia aku? Ketika engkau antar ke Sidratul Muntaha, langit 1, langit 2, masih dengan kamu. 3, 4 sampai langit 7. Setelah langit 7, ya Rasulullah, silakan menghadap Tuhan Allah. Kamu di mana? Aku tidak layak untuk mengikutimu. Lebih mulia mana Muhammad dengan kamu? Lebih mulia Rasulullah SAW. Tapi kenapa engkau katakan bahwa agama lebih mulia daripada dirimu Muhammad? Bukankah engkau lebih mulia dari segala-galanya? Rasulullah katakan, aku mulia di hadapan Allah karena ada aturan agama. Andai kata tidak ada aturan agama, aku tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Aku tunduk kepada aturan agama Allah. Jadi kalau begitu, mulia Muhammad atau mulia agama? Pasti mulia agama. Agama. Ya. Jadi anak-anak kita pun juga silakan kerja sama di mana saja, agama dikuatkan. Di mana sekolahnya, agama dikuatkan. Di mana kuliahnya, agama dikuatkan. Nilai agama melebihi dari segala-galanya, dari sekedar real, daripada dolar, daripada ringgit, semua agama harga mati.
Maka pantas Allah firmankan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama. Yaumiddin itu kan, yaum itu hari, adin itu agama, ya kan? Tapi kenapa kok diartikan hari pembalasan? Artinya adin itu agama, tapi artikan al-yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul apa tadi? Yaumul akhirah, ya, yaumul qiyamah. Jadi adin itu artinya banyak, tapi arti asli agama. Karena agama ini yang memiliki hari-hari. Maka tidak ada lain selain ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, ponakan kita, semuanya dengan agama. Ya, adin yusrun, agama itu mudah. Jangan pernah kita kemudian dipengaruhi orang, wah orang beragama itu susah. Mana bilang orang agama itu susah? Sholat yang wajib dengan berdiri karena sakit silakan duduk, kan gitu kan? Duduk pun juga capek, sakit semua badan silakan berbaring, kan enak kan? Berbaring juga capek, cuma matanya yang kelihatan, nggak apa-apa, matanya aja yang main. Allah Akbar. Kalau sudah cuma capek kita disolati, ya dikubur aja dan disolati, kan gitu. Jadi itulah agama. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Oke, katakan sebenarnya walaupun terasa pahit. Yang keempat, keteraturan dan kedisiplinan. Allah ciptakan semesta dengan segala keteraturan. Ya, jadi puasa itu kita diajak untuk disiplin dan teratur. Ya, ibu-ibu sekalian, pada tahun 2003 kemarin, NASA ya menemukan sebuah planet yang namanya Nibiru. Dan planet ini ternyata unik dari 11 planet yang lain. Kalau planet 11 itu adalah berputar seperti orang kepala. Itu ya, seperti bumi berputar kan begini juga ya. Ya, kemudian bulan juga mengelilingi bumi ini. Bumi di saat mengelilingi bulan, dia mengelilingi matahari juga begini. Matahari itu juga mengelilingi galaksi juga sama begini. Bahkan molekul dan inti yang kita lihat tidak terasa lihat ya, tapi ada di sekitar kita ini semuanya berputar begini. Ya. Seirama dengan orang tawaf, sama. Semua itu tawaf semuanya. Ya. Makanya ibu-ibu kalau ngaduk kopi ya muternya itu pakai gelas, kemudian ini mulutnya begini, jangan menyalain aturan begini, nanti nggak manis, memang nggak ada gulanya. Pahit, kopi pahit ya, nggak ada gulanya. Itu cara-cara sebenarnya itu bismillah, ikuti orang tawaf. Ya, jadi praktekkan gitu, model teh, ya, begitu digelar, begitu, ya. Jangan dibalik begini, ya. Karena semesta pun juga berputar, rotasinya seperti itu. Tapi ada satu planet yang namanya Nibiru, ya, ditemukan pada tahun 2003. Para ahli di bidang NASA telah mengeluarkan statement bahwa planet ini akan terjadi tubuhkan sedikit, bukan tubuhkan tapi sedikit geser, yaitu geser bumi 50 tahun yang akan datang. Artinya kalau 50 tahun yang akan datang ditemukan sejak tahun 2003, maka akan terjadi tahun 2053. Jadi tahun 2053 dimungkinkan secara seksama bahwa nanti bumi itu akan goyang, digeser ke planet Nibiru. Planet Nibiru hari ini putarnya bukan begini, tapi sudah membalik begini sendiri. Tapi itu sudah ketetapan Allah. Mustaqarlaha dzalika takdir itu sudah ketetapan Allah. Dan nanti akan mendapatkan gravitasi matahari, bukan gravitasi bumi ya, tapi gravitasi matahari akhirnya kena ke bumi dikit putar. Punten pertanyaannya, kira-kira kita berada di mana tahun 2053? Ini rata-rata yang ada ini usianya berapa ya? Ya, tambahkan sampai 2053 Bu, kira-kira ada nggak? Katakan rata-rata 40 ya sekarang ya, 40 dari hari ini ya. Nah, kemudian sekarang tahun 2003 kita sampai 50, 20 sampai 53, berapa jadinya? 30 tahun lagi, 40 70 tahun. Itu kalau usia 40 tahun. Ya.
Dan itu pun kalau kita punya umur, ya kan? Punya umur, karena umur itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi keteraturan. Sekali lagi adalah keteraturan. Harus teratur. Oke ya. Disiplin, puasa, membangun dan mengatur kita hidup disiplin. Yang kelima, nilai-nilai aktualisasi daripada puasa kita adalah membangun kesolehan sosial. Karena tadi kita ada rasa empati ya, solider, tawadhu, memiliki manisnya rasa, manisnya boso dan manisnya broto. Kalau bahasa timurnya maduning rasa, maduning boso, maduning broto. Apa itu maduning rasa? Orang itu punya perasaan. Maaf, andai kata ada di antara ibu yang nggak puasa, jangan serta-merta nggak puasa walaupun sebabnya iya syar'i, mungkin mundur. Jangan serta-merta kita makan seenaknya, punya rasa. Itu maksudnya ya. Harus kita bangun rasa itu dengan puasa itu. Jangan saya nggak puasa kok, terus maunya sendiri, nggak boleh. Maduning rasa, manisnya rasa. Hidup bertetangga pun juga sama. Di rumah kita ada yang berdempet-dempet, ada yang jauh-jauh ya. Sehingga yang tata kendaraan pun juga terasa suaranya, bahkan mempunyai asal dan kenapotnya. Ya ke tetangga kita, Masya Allah, harus punya rasa. Nyetar